Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Sejumlah massa menggeruduk kantor DPRK Aceh Singkil menuntut anggota dewan menekan perusahaan perkebunan yang bandel. Program makan bergizi gratis belum merata atau baru 9% dari sekolah yang tersebar di Kota Langsa. Seorang penjahit sepatu ditemukan tewas di sebuah kios. Kematian korban diketahui 4 hari kemudian. Pencarian seorang perempuan yang terjun ke Sungai Tamiang dihentikan. Tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran intensif selama 7 hari, namun belum juga ditemukan sehingga pencarian dihentikan. Petugas mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari IS, wanita hamil berusia 27 tahun yang diduga lompat ke sungai pekan lalu. Meski sudah melibatkan Basarnas, TNI Polri, BPBD, serta warga, pencarian tidak juga berhasil menemukan korban. Area pencarian sempat diperluas hingga radius 25 km dari tempat korban hanyut. Meski begitu, petugas tidak menemukan perempuan hamil muda itu. Ini hari ke-7 pencarian nama Indah Sartika sudah memasuki hari ke-7 pencarian dan hasil juga belum ditemukan. Segala upaya sudah kita lakukan, jadi dikarenakan SOP pencarian hanya selama 7 hari, akhirnya operasi pencarian ditutup. Penghentian pencarian sesuai ketentuan operasi. Pihak keluarga pun telah diberi penjelasan dan mereka menerima keputusan tersebut meski masih dirundung duka. Warga diminta tetap waspada dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran tentang pentingnya dukungan mental dan perhatian terhadap sesama. Main Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang. Mayat seorang tukang jahit sepatu ditemukan sudah membusuk di sebuah kios Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh. Mayat pria bernama T. Bukari ditemukan membusuk oleh warga yang tengah melintas di kawasan itu. Penemuan mayat pria ini menggegerkan warga sekitar lantaran pria lansia itu sudah beberapa hari meninggal dunia. Penemuan mayat tak sengaja setelah tercium bau menyengat dari dalam kios yang selama ini jadi tempat usaha jahit sepatu pria tersebut. Kabar penemuan mayat tersebut sontak menyebar dengan cepat hingga mengundang perhatian warga yang melintas dan memadati lokasi kejadian tersebut. Tak lama kemudian sejumlah polisi tiba di lokasi untuk penyelidikan. Warga setempat kesulitan karena dihalangi oleh istri korban yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang juga tinggal bersama pria tersebut di dalam kios. Saya dapat informasi tadi sore dari Kadus, menerangkan bahwasannya kondisi ada temuan seperti bangkai. Jadi kemarin saya datang, saya cek. Pada saat saya lihat di sela-sela pintu itu nampak kebetulan bahwasannya ada jenazah dengan kondisi kepalanya aja sedikit sudah berlalat. Ternyata istrinya ada di dalam. Saya gedor, saya minta buka, beliau nggak mau buka. 2 kali saya gedor, beliau nggak mau buka. Saya tunjang itu pintu, beliau keluar, tapi pintu tidak terbuka. Dan beliau marah-marah sama saya, bahkan mau nunjang juga saya, mau tendang juga saya. Terus ya udah, berhubung karena memang maghrib, kami sholat maghrib. Pasca setelah sholat maghrib baru kami kembali ke kemari. Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti dan penyebab kematian korban.
Jasad penjahit sepatu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh untuk identifikasi mendalam. Sementara lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk mengamankan bukti di lapangan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Identitas mayat mengapung di sebuah sungai Kecamatan Perlak Kota, Aceh Timur akhirnya terungkap. Tim Inafis Satreskrim Polres Aceh Timur yang mengidentifikasi mayat terapung meyakini sosok jasad itu merupakan warga Kota Langsa. Petugas yang melakukan mengidentifikasi jasad yang ditemukan warga di pinggir sungai Dusun Aman, Desa Besa Beruno, Kecamatan Perlak Kota, Aceh Timur. Dari identifikasi sidik jari, diketahui mayat tersebut adalah Basyarudin, berusia 61 tahun, merupakan warga Dusun Emplasmen Timbang Langsa, Kota Langsa. Selain itu, hasil visum Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Perlak dinyatakan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh mayat, sehingga diserahkan kepada keluarga. Seorang jenazah yang mengambang di aliran sungai tersebut, kemudian kita lakukan evakuasi, kita angkat jenazah tersebut, kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Perlak untuk dilakukan identifikasi. Kita evakuasi, kemudian kita bawa ke rumah sakit, kemudian identifikasi Satreskrim Polres Timur melakukan upaya identifikasi terhadap jenazah tersebut dengan melakukan identifikasi melalui sidik jari dengan alat yang kita punya. Kemudian keluar beberapa beberapa kandidat dari hasil identifikasi sidik jari tersebut. Kemudian kita coba melakukan penyelidikan dan kita hubungi satu persatu sampai dengan akhirnya menemukan dan hubung langsung dengan. Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, jasad pria gai itu dijemput keluarga untuk dikebumikan. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Kalau tempat wisata, Pulau Weh Sabang memang tiada duanya. Apalagi wisata bawah lautnya yang menjadi salah satu objek unggulan yang ditawarkan ke pengunjung. Ribuan pengunjung memadati objek Taman Laut Pulau Rubiah. Wisatawan bisa memanjakan diri dengan snorkeling dan menyelam untuk menyaksikan aneka flora dan fauna bawah laut di pulau paling barat Indonesia ini. Berlibur ke Pulau Weh masih kurang lengkap bila tidak mengunjungi Taman Laut Pulau Rubiah. Taman Laut Barat yang terletak di Desa Ibuh, Kecamatan Sukamakmur memang tak pernah sepi pengunjung. Untuk menuju Taman Pulau Rubiah, pengunjung harus menyeberang dengan perahu motor. Hanya 10 menit dari dermaga Tepin Layu, kita sudah sampai Pulau Rubiah. Jika ingin menikmati keindahan bawah laut, pengunjung bisa menyewa peralatan menyelam dengan harga yang terjangkau. Seru, asik, menyenangkan. Ikannya gemes-gemes, ada warna kuning, hijau, ikan pink. Banyak warna, Nemo. banyak macam ikan, banyak jenis ikan. Karena pas di terumbu karang yang bagus juga. Ya, snorkeling di sini memang enak kali melihat indahnya alam yang banyak ikan-ikan berwarna-warni, Bang. Nah, apa yang paling menarik di bawah laut Sabang ini, Bang? Keindahan alamnya tuh memang alami kali, Bang. Banyak karang-karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni, Bang. Biaya untuk menyewa alat selam seharga Rp60.000 per orang sangat tidak mahal. Dengan biaya tersebut, wisatawan dapat menyaksikan aneka biota sekaligus keindahan bawah laut Pulau Rubiah. Tim Liputan melaporkan dari Sabang. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.